Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam semuanya. Kami dari kelompok 10 dari kelas PMSG akan mempresentasikan judulnya itu hubungan antara produksi, harga dunia, ekspor dan konsumsi domestik dengan harga domestik, data statistik perkebunan kelapa sawit pada tahun 2002 hingga 2016. Nah, next. Adapun anggota-anggota dari kelompok kami itu yang pertama adalah Ahmad Hendra Wijaya dengan NIM 122011003. Next. Lalu ada Glenardo Anthony Hutahayan dengan NIM 122011026. Next. Lalu ada saya sendiri Muhammad Abi Alfarizia dengan NIM 122011039. Next. Lalu ada Rice Launa Misbah dengan NIM 122011057. Next. Lalu ada Tengku Ilham Kartobi dengan NIM 122011069. Oke, selanjutnya. Jadi pada kali ini kami akan membahas yang bagian pertama itu adalah latar belakang dan sumber data, bagian kedua itu ada tahapan dan langkah analisis, yang ketiga itu adalah hasil analisis, dan yang keempat itu ada kesimpulan dan saran. Next. Yang pertama itu adalah latar belakang. Minyak kelapa sawit atau yang lebih dikenal dengan crude palm oil atau CPO merupakan salah satu produk perkebunan yang menjadi komoditas utama ekspor Indonesia. Memprediksi harga minyak kelapa sawit sangat penting bagi instansi terkait khususnya dinas perkebunan agar dapat mengambil kebijakan yang tepat dalam tata niaga industri kelapa sawit. Pergerakan harga minyak kelapa sawit khususnya di pasar domestik cenderung dipengaruhi oleh harga CPO di pasar internasional. Dalam penelitian data mining kali ini digunakan metode regresi linear berganda untuk memprediksi harga crude palm oil. Oke, next. Satu tujuan dalam analisis regresi adalah untuk mengestimasi rata-rata populasi atau nilai rata-rata variabel dependen berdasarkan nilai variabel independen yang diketahui. Hasil dari analisis regresi berupa koefisien regresi yang masing-masing variabel independen. Pada umumnya digunakan metode estimasi kuadrat terkecil untuk mengestimasi koefisien regresi. Hampir semua kejadian, baik kejadian ekonomi maupun kejadian sosial lainnya, saling berhubungan dan saling mempengaruhi. Kejadian-kejadian tersebut dapat dinyatakan sebagai perubahan nilai variabel, katakan variabel X dan variabel Y. Tiap-tiap variabel bebas atau yang bisa disebut independen dan variabel variabel tidak bebas atau yang bisa disebut dengan dependen. Oke, next. Lalu sumber datanya kami dapatkan berasal dari sini. Oke, next. Kemudian ada datanya bisa dilihat sebagai berikut. Saya menggunakan data dari tahun 2002 hingga 2016. Oke, next. Kemudian ada keterangan variabel. Variabel yang kami gunakan pada penelitian ini ada dua variabel, yaitu variabel X dan variabel Y. Yang mana variabel X sebagai variabel independen, sedangkan variabel Y sebagai variabel dependen. Yang pertama yaitu variabel Y sebagai harga domestik, kedua variabel X satu sebagai produksi, yang ketiga variabel X2 sebagai harga dunia, yang keempat variabel X3 sebagai ekspor, dan yang kelima variabel X4 sebagai harga domestik. Oke, next. Kemudian ada langkah analisis, yang pertama mengumpulkan data, yang kedua melakukan analisis statistika deskriptif, yang ketiga melakukan analisis korelasi, yang keempat menganalisis model regresi linear dengan aplikasi MISTEP, yang kelima melakukan pengujian asumsi residual IIDN karena melakukan interpretasi data, ketujuh menarik kesimpulan. Oke, next. Kemudian ada tahap analisis, yang pertama start, kedua mengumpulkan data, ketiga deskriptif, keempat analisis korelasi, kelima regresi linear berganda karena uji asumsi IDN, ketujuh kesimpulan dan saran, lalu yang terakhir ini. Oke, next.
Dan kemudian dilanjutkan dengan bentuk dari statistik deskriptif. Ini merupakan bentuk data dari data statistik deskriptif. Next. Kemudian ini adalah keempat bentuk dari grafik analisis korelasi. Next. Dilanjutkan dengan berupa bentuk data dari regresi linear berganda. Ini merupakan bentuk datanya. Next. Kemudian adalah matriks, bentuk cara pengerjaan dari pengumpulan data. Next. Dari matriks tersebut, kita menggunakan rumus sebagai berikut. Next. Dan dilanjutkan dengan uji asumsi IIDN, yang dimana terdapat 3. Yang pertama yaitu residual identik dalam varians, yang kedua residual independen, dan yang ketiga residual berdistribusi normal. Next. Kesimpulan. Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan dari perhitungan statistik deskriptif, uji korelasi, analisis regresi linear sederhana, dan pemeriksaan asumsi residual IIDN dapat kita simpulkan sebagai berikut. Yang pertama, statistik deskriptif menunjukkan bahwa rata-rata harga domestik, produksi ton, harga dunia, ekspor dan konsumsi domestik yaitu 6.531,2047, 1006, 709.1,1539279 dan 254.2640. Semakin jauh rentang antara nilai maksimum dan minimum, data akan menyebabkan nilai keragaman datanya besar. Yang kedua, terdapat hubungan linear yang signifikan antara variabel respon dengan ketiga variabel prediktornya. Yang ketiga, model regresi yang diperoleh yaitu Y-nya sama dengan 0,509221 ditambah 1,652231 dikali X1 ditambah 0,0047746 X2 ditambah 1,9823641 dikali X3 dikurang 1,773560 dikali X4, artinya setiap pertambahnya satu satuan harga domestik mengakibatkan nilai harga domestiknya akan naik sebesar 1,6522361. Dengan syarat harga dunia ekspor dan konsumsi domestik konstan akan naik sebesar 0,004776 jika ditambahkan satuan-satuan harga dunia dengan syarat produksi ton, ekspor dan konsumsi domestik konstan dan akan naik sebesar 1,98236641 jika ditambahkan satu-satuan ekspor dengan syarat produksi ton, harga dunia dan konsumsi domestik konstan dan akan naik sebesar 1,6522361 jika ditambahkan satuan-satuan konsumsi domestik dengan syarat produksi ton, harga dunia dan ekspor konstan. Dan terakhir, berdasarkan hasil uji asumsi residual IIDN, dapat diketahui bahwa data harga domestik produksi ton, harga dunia, ekspor, dan konsumsi domestik merupakan data yang bersifat residual tidak identik, residual independen, dan berdistribusi normal. Namun, dalam laporan ini tetap diasumsikan bersifat residual identik. Berikut saran. Dalam melakukan eksperimen atau percobaan, panduan yang jelas dalam melakukan percobaan sangatlah penting. Dan dalam menganalisis data, hasil percobaan ketelitian sangat diperlukan. Dalam melakukan penelitian, haruslah lebih teliti lagi pada saat mengentrikan data dan mengikuti langkah-langkah yang sudah ditentukan. Karena apabila penghitungan analisis dari suatu data salah pada satu tahap saja, maka akan berakibatkan perhitungan yang lain juga salah. Next.
Oke, sekian dari kelompok kami. Terima kasih.